hadir bersama kita wakil pembangunan yang membawahi bidang pembongkaran serta pembuatan masjid transisi. Dan juga hadir juga saudara Obon sebelah saya daripada wakil sebagai tumbal terus ya. Sebagai tumbal. Beliau lebih pastinya adalah sebagai tim penggalang dana untuk wilayah RW 07. Dan di belakangnya juga hadir alhamdulillah Bapak Gunarto. Beliau adalah sebagai tim daripada logistik dan perlengkapan. Alhamdulillah hadir semua untuk mewakili beberapa divisi. Dan sebelah kiri juga hadir tim yang tidak ada lagi yang baru semalam dipromosikan jadi tim keuangan kita memperbantukan. Baik, bincang-bincang kita pagi ini, siang ya, membahas masalah persiapan demi persiapan dalam rangka tiang pancang daripada Masjid Raya Baitur Rahman. Oke, pembicaraan saya mulai dari saudara Obon kepada saudara Obon. Susah pakai pada ini. Ya, jangan pakai pada, langsung ada ke Pak Obon. Gimana pandangan Anda tentang persiapan ini? Bagaimana sejauh ini sudah sematang apakah persiapan ini sampai saat nanti tiang pancang dimulai? Silakan Bang Obon. Karena saya divisi penggalangan dana, nah selebihnya. Santai kita mau minum. Jadi saya akan berkonsentrasi kepada wilayah yang memang masih berpotensi untuk menjadi lahan-lahan penyumbang terbesar di Baitur Rahman. Bagaimanapun juga potensi itu akan saya jaga dan saya rawat untuk kedepannya, karena memang nggak setahun 2 tahun ini, tapi kepanjangannya nanti lebih daripada itu karena punya program dengan masjid itu sendiri dibangun. Jadi program penggalangan dana ini saya memakai sistem kekeluargaan dalam hal rasa memiliki ke masjid itu lebih besar. Ya. Jadi saya pikir memang saya butuh banyak personil juga nanti pada akhirnya dari yang muda-muda untuk menggalang itu semua. Jadi dari penggalangan dana saya pikir itu aja, tetap support sampai masjid berdiri tegak dengan ukhuwah yang terjadi. Jadi tadi pandangan daripada tim penggalang dana tentang bagaimana kesiapan dana untuk mensupport daripada besarnya biaya yang akan keluar. Sehingga beliau merinci sedikit banyaknya tentang bagaimana cara dan kiat-kiat dia untuk menambah lagi pundi-pundi keuangan kita. Baik, itu adalah langkah untuk mengcover pembiayaan yang memang di tim penggalang dana lah yang support itu diantaranya. Baik, kita lanjut ke merapat ke kanannya Pak Obon. Ada Pak Gunarto. Beliau dalam waktu dekat ini sudah agak lebih sibuk karena pembangunan ini sudah mulai bergulir. Mulai kocar-kacir. Mulai kacir ya kan. Jadi dia harus bagaimana tugas dia adalah membeli logistik dan membeli kebutuhan material terkait dengan pembangunan yang terus bergulir dan akan berjalan. Baik, kita minta saran atau masukannya bagaimana kesiapannya untuk dalam rangka pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman ini kepada Pak Gun. Silakan Pak Gun. Gimana kesiapannya atau langkah-langkahnya nih? Kesiapan. Terima kasih. Saya dikasih kesempatan pada kawan-kawan saya yang mana telah sudah mempercayai saya sebagai tim logistik, yang mana tim logistik itu saya terdiri dari saya pribadi Gunarto, Pak Gunarto. Koordinatornya Pak Sukartyo, dan dibantu dengan rekan-rekan saya Pak Abdul Gopur, Pak Iswan dan Dek Robi Kurniawan. Jadi ada berapa itu Pak? Ada 5 termasuk sama saya pribadi. 5 orang. 5 orang. Serasa cukup untuk mensupport pembangunan raya ini ya. Nah, untuk ke masalah pendataan itu alhamdulillah dari tim penggalang dana terutama Bapak Iksan apa sebutnya Obon itu telah membantu merekap, mengajarkan ya, mengajarkan teknik-teknik untuk pembelian pengeluaran yang mana sudah ada data-data itu masuk bon-bonnya. Nah, itu dari pertama sampai sekarang yang sekarang mendirikan masjid transisi, apa yang sudah dibelikan dari pasir, semen, dan keperluan-keperluan yang lain itu sudah siap. Nah, kedepannya lagi untuk buat masjidnya ya nanti kita lihat ke depannya. Berarti Pak Obon membantu sedikit banyaknya apa yang menjadi rencana kerja daripada logistik perlengkapan. Tapi untuk melengkapi bicara logistik Pak Gun, Ya. ini
para supplier atau penjual daripada kebutuhan pembangunan sudah sejauh mana Pak Gun miliki, sehingga pada saatnya beli itu Pak Gun sudah tahu posisi di mana tempat pengadaan daripada barang-barang material sini, gimana mensikapinya? Ya kalau saya untuk sementara ini memang sudah ada yang namanya penawaran. Oh, iya, siap. Tapi saya belum sampai ke titik Nego. negonya. Baru mengumpulkan semua bahan, kemudian pada saat ada kebutuhan baru kita luar biasa. Jadi itu kurang lebih gambaran dari Pak Gunato bahwa dari divisinya juga sudah mempersiapkan dalam rangka kebutuhan material, tentunya terkait dengan logistik dan perlengkapannya. Baik, singkat waktu kita beralih nih, yang luar biasa ini adalah Pak Wakil kita yang terus mensupport kegiatan kita dan membantu ketua serta jajaran di bidang-bidang lainnya. Oke, kita minta pendapatnya karena memang hampir beberapa persen kegiatan daripada pembangunan ini support Pak Wakil ini memotivasi luar biasa. Coba kita minta saran atau pendapat atau bagaimana kesiapannya dari Pak Wakil tentang rencana daripada perkembangan tiang pancang yang memang sebentar lagi akan kita jalankan. Silakan Pak Wakil, Pak Abdul Bat. Sallallahu Muhammad. Ya, terima kasih. Sesuai dengan struktural, wakil itu harus fleksibel. Jadi wakil itu bukan hanya mewakili ketua, harus mewakili semuanya. Ya, misalnya penggalang dana ada kesulitan, ya mungkin wakil mewakili. Ketua ada halangan, wakil mewakili. Kemudian ada lagi bagian pengawasan, kalau memangnya ada kendala, yang mudah-mudahan wakil juga mewakili. Mensupport beberapa divisi ya. Jadi kadang-kadang wakil itu boleh dibilang kayak bunglon. Iya, kalau istilah bunglon ya. Dia harus fleksibel. Kadang-kadang jadi koordinator, kadang-kadang juga jadi eksekutor. Gitu. Tapi kesiapan gimana Pak Abdul? Untuk kesiapan saat ini alhamdulillah dengan kerja tim kita dengan sifat yang mendasarnya itu kuahnya, ya itu yang kita pegang. Segala perbedaan itu adalah seni, ya alhamdulillah dengan tujuan yang sama, ya alhamdulillah pelaksanaan untuk semuanya kegiatan kita, alhamdulillah nggak ada kendala, ya seperti misalnya untuk sekarang ini tahapan yang lebih harus diutamakan masalah bangunan masjid transisi dengan schedule yang ada, tanggalnya dan waktunya sedemikian padat, ya alhamdulillah berjalan dengan kerjasama dari tim. Kemudian juga rencana pembongkaran juga akan direncanakan insya Allah sesuai dengan rencana. Kemudian juga penancapan tiang panjang dan lain-lainnya insya Allah juga sesuai dengan rencana yang ditentukan. Itu aja. Jadi kalau saya pribadi, untuk kendala gimana Pak Rubar? Ada nggak masukan? Kendala saat ini memang ada, tapi itu hal yang biasa lah kendalanya. Ya contohnya misalnya dikarenakan kita organisasi bukan perusahaan, jadi ada yang sifatnya ada yang sedikit ngelamun aja atau gimana gitu kan ya. Ya kita juga mau nekan bagaimana, yang namanya juga sosial kan gitu. Mereka tidak, tapi ada juga yang overload, artinya melebihi sesuai itu seninya. Itu seni itu nggak masalah itu. Bisa ya tinggal bagaimana kita memanage-nya aja. Ada yang setengah hari ya. Nah, ada yang setengah hari itu biasa lah. Tapi ada juga yang full sampai jam 2 malam gitu, bakar sampah maksudnya. Oke, sahabat. Cakep. Jadi kita ambil seninya aja. Jadi kalau kembali ke saya, fungsi sebagai wakil itu harus fleksibel. Yang tadinya keras kayak kanebo kita lembekin. Seperti itulah. Jadi mengharmoniskan suasana keorganisasian itu yang tugas-tugas, dan semuanya juga harus seirama dengan kita gitu. Berarti Pak Rubar sahabat Tukua, jadi kelihatannya dari mulai pendanaan nih sahabat Tukua sampai logistik, Pak Wakil juga ternyata luar biasa bagaimana yang kaku-kaku bisa dilemesin oleh Pak Wakil tuh. Jadi semua ini menjadi lemes sehingga lancar dan gak ada masalah. Sahabat Tukua, alhamdulillah tadi sempat datang, hadir juga. Memang kita rencana panggil adalah bagian seperti Pak Obon di bidang penggalangan. Ada satu penggalangan yang luar biasa
perlu kita harapkan sumbangsinya untuk kas masjid, yaitu adalah divisi, namanya divisi kupon. Hadir bersama kita walaupun tadi agak telat ya, samping dari Pak Wakil itu Bapak Hilman Fauji. Pak Hilman, coba minta pandangannya sejauh mana kupon ini bisa mensupport sejauh mana tentang biaya pembangunan kita. Yang denger-denger nih, bukan denger-denger lagi, kita sama-sama akui 11M sama Tuhan, 11M. Nah, bagaimana kiat-kiat daripada kupon ini bisa mensupport dana 11M? Silakan Bang Hilman Fauji. Ya, terima kasih Pak Ketua memberikan kesempatan pada saya. Selama ini sih setelah berjalannya dana kupon seperti biasa masih lancar ya, masih ada beberapa, karena kan kereta tuh ya. Dana kupon itu tujuannya kan datangnya dari awalnya itu untuk dari tim sendiri ya, dari tim sendiri, Kewajiban tim ya, kewajiban tim itu diwajibkan, dan selanjutnya bagaimana tim itu, orang-orang tersebut bisa support ya, mensupport dari kupon itu ke saudaranya atau teman-teman yang lain gitu. Yang selama ini yang berjalan ya alhamdulillah sudah terkumpul di atas 40 juta. Luar biasa loh, sahabat Ukhuwah. 40 juta. Baru 2 minggu. Memang targetnya berapa nih Pak Hilman nih untuk kupon sendiri sebetulnya? Kalau menurut kesepakatan dari rapat? Insya Allah 1 M. Luar biasa. 1 M kita akan Targetnya dari kupon. Takbir. Insya Allah. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Hilman. Sahabat Ukhuwah, telah sama-sama kita dengar. Bang Firman? Gak usah saya. Oh cukup bisa, lapar banget. Jadi sahabat Ukhuwah, alhamdulillah dari beberapa narasumber yang kita hadirkan pada saat ini di siang ini sebagai semangat daripada bangun masjidnya, bangun ukhuwahnya, telah sama-sama kita dengar beberapa masukan, semua terjalin dari beberapa divisi yang ini adalah mensupport daripada rangkaian kegiatan pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman. Mungkin itu saja pertemuan pagi siang ini. Semoga ini selalu dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sahabat Ukhuwah, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah.